tambelan Bu Tri. Iya Pak, ada Pak Safarin Pak. Oh, Pak Safarin. Yang dari Bintan Buyu Putri. Bu Murni belum bergabung Pak. Dari Bintan Utara aja masih baru, TK YKPP, TK Puji, TK Fransiskus, TK Muhammadiyah. Ntar kita urut di grup dulu bentar Pak. Alisa. Oke, selamat bergabung Bu Nanda, Bu Ayu, Bu Vera. Gimana kabarnya? Assalamualaikum. Terima kasih banyak Putri sudah dikasih bergabung. Alhamdulillah baik. Lagi puasa. Maaf on cam. Lagi di sekolah. Oke, sip, mantap. Udah 10-14 menit. Yana. Boleh kita mulai Bu Tri. Gimana Bu Puji, Putri? Kita mulai? Insya Allah. Gimana teman-teman? Mulai? Gimana teman-teman? Mulai? Oke lah Pak. Nanti setelah zuhur pulang. Boleh. Oh, bentar nih ada yang mau bergabung. Niki Sahiran siapa ya? Nama baru ya. Nama baru. Oh, Niki Sahiran siapa? Dari mana? Apa dari Tambelan itu? Pak Niki. Oh. Gurunya Pak Safarin. Oh, dari guru Pak Safarin ya? Ya, Tambelan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ramadan ini kita masih dapat bersilaturahmi, bersua walaupun melalui online daring. Insya Allah itu tidak mengurangi pahala yang kita peroleh dari silaturahmi. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu. Semoga Bapak Ibu semuanya yang sedang menjalankan ibadah puasa diterima amalan-amalan Ramadannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian shalawat beriring salam marilah kita aturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih telah bergabung bersama dalam kegiatan hari ini. Mungkin menyita waktunya, masih ada yang harusnya ke sekolahan, masih ada punya tugas-tugas luar lainnya, atau juga masih ada tugas membuat kue pastinya untuk persiapan lebaran. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Adapun kegiatan kita pada pagi hari menjelang siang ini adalah evaluasi untuk raport pendidikan yang telah kita isi dalam Sulinjer tahun 2023. Seperti apa penjelasannya? Baiklah, sama-sama kita simak dari Bapak pengawas kita, Bapak Syahrizal MPD. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Ibu ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, saya hormati mantul saya ini. Bunda-bunda semuanya ya, kepala TK di lingkungan binaan saya tentunya ya. Kita tahu dari Kecamatan Bintan Utara, dari Bintan dan Belang yang jauh sana juga bisa hadir bersama kita. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat masih kita dibersamai di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan ibadah yang kita tunaikan di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Suara saya jelas, Ibu? Enggak, rasanya bergelombang. Jelas, Pak. Putus-putus kami dengar, Pak. Jelas ya? Saya jelas, Pak. Saya ada sinyal ya. Putri lah yang ada sinyal. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu, pertama saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua. Kita bisa mengisikan waktu kita hari ini dalam rangka umpan balik dari rapor pendidikan yang sudah kita isi sebelumnya. Ada perubahan tentunya. Yang tahun sebelumnya kita belum melakukan survei lingkungan belajar atau selinjar, dan tahun kemarin kita sudah mengikuti TID khusus untuk TK PAUD. Kalau SD memang sebelumnya sudah, kalau TK baru tahun ini mulai dan hasil rapornya sudah keluar. Nah maka hari ini kita sama-sama melihat bagaimana rapor pendidikan kita, apakah Bapak Ibu sudah bisa masuk ke platform rapor pendidikan semuanya atau belum gitu kan. Karena ada perbedaan lagi di tahun yang lalu dengan sekarang. Perbedaannya Bapak Ibu kepala sekolah, amin dan guru bisa masuk semuanya. Kalau demikian halnya, tentu
kita untuk semuanya ya, semua yang ada di stakeholder yang ada di sekolah yang memiliki akun Belajar Ready harus bergabung di dalamnya. Karena sampai hari ini belum keluar progresnya. Nanti kalau progresnya sudah keluar, sekolah mana yang sudah melakukan eksplorasi, semua gurunya sudah apa belum, kita tidak tahu seperti apa ke depan. Maka merupakan panggilan jiwa bagi saya untuk membersamai teman-teman yang TK di bawah binaan saya tentunya, agar kita bisa membuka pendidikan bukan hanya kepala sekolah dan admin saja atau operator saja, akan tetapi semua guru yang memiliki akun Belajar Ready, kepala sekolah dan admin atau operator gitu kan, bisa masuk di dalamnya. Nah, apakah ini mau tanya dulu nih, apakah Bapak Ibu sudah bisa masuk semuanya di proses pendidikan? Sudah bisa masuk semua? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Saya sudah. Sudah dilihat satu persatu setiap dimensinya. Ya, sebelum kita download kan harus kita lihat satu persatu gitu kan dimensinya. Kalau TK banyaknya di D ya, D1, D2, D3, D4 gitu kan. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Program apa? Sebelum kita saya coba share screen dulu, izin sebentar karena saya tidak bisa masuk kalau tidak bisa masuk ke melihat rapor Bapak Ibu. Maka dari itu nanti ketika sudah kita mengeksplornya melalui platform rapor pendidikan, maka nanti terakhir baru kita download. Nah, downloadnya sekarang beda lagi dengan yang lama dengan yang sekarang. Yang lama hanya dibuatkan lembaran itu aja ya, lembaran kita yang centreng-centrengnya. Sekarang kita tak perlu centreng-centreng lagi, kita kan centrang-centrang. Akan tetapi kita sudah bisa melihatnya, walaupun memang belum sempurna isinya, itu ya, belum sempurna. Nggak apa-apa, tapi terus berproses terus. Dan nampak belum, Bu Sri, share screen saya? Belum, Pak. Belum ya? Lagi muter-muter, Pak. Ya, Pak. Tapi oke ya, nampak ya? Masih putar? Masih muter-muter ya? Sinyal kayaknya. Udah ya? Oke. Baik, dari mana kita membuka rapor pendidikan itu dengan tulisan ini Bapak Ibu. Tulisan ini ya. Pendidikan kemdikbud.go.id ya. Ketika kita masuk, nanti dia akan minta munculnya seperti ini ya. Munculnya seperti ini. Seperti ini. Ini kan saya belum masuk. Ketika saya klik warna biru ini, dia akan minta akun Belajar ID kita gitu ya. Akun Belajar ID. Akan tetapi saya tidak bisa lihat punya Bapak Ibu. Yang saya bisa akses adalah rapor pendidikan Kabupaten Bintan. Coba kita cek dulu ya.
Ini ketika saya masuk sebagai akun belajar ID saya, karena bisa masuknya melihat rapor pendidikan Kabupaten Bintan. Nih teman-teman, ya, rapor pendidikan kita, indeks SPM kita capaiannya di sini, ya 72,79 atau tuntas pratama namanya. Kalau kita cek di sini, kita beradanya di mana gitu? Kita beradanya di sini. Masih di level 3 kita. Yang di bawah ini belum tuntas, Anda capai 60 sampai 69 tuntas muda, 70 sampai 79 tuntas pertama. Jadi kita tuntas pertama. Tentu kita rapor pendidikan kabupaten kita berharap ke depan meningkat gitu kan, menjadi tuntas madya gitu kan. Naik setingkat. Nah, itu semua tentu semua jenjang kita harus ya berkolaborasi, harus bergerak kita bersama-sama supaya capaian standar pelayanan minimal kita ini lebih meningkat. Ya. Kalau kita lihat sepintas kilas ini rapor kabupaten kita yang meningkat di sini yang tinggi itu adalah kemampuan numerasi untuk jenjang SMP gitu ya. Sedangkan capaian terbaik literasi itu jenjang SD ya. Kemudian kemampuan terendah yaitu SD, ya, kemampuan numerasinya yang rendah. Nah, nanti Bapak Ibu juga akan lihat rapor masing-masing nanti. Nah, ini kita lihat dulu. Literasi kita ya untuk jenjang SD masih sudah hijau gitu kan, tapi sudah bagus. Tapi saya langsung ke TK-nya. Kita lihat yang TK gitu ya. Masih SD masih. Kita lihat TK, iklim keamanan satuan pendidikan, SLB, kesetaraan. Kita lihat ke bawah. Ada tentang PAUD. Yang ada di sini APM-nya, APS-nya. APS kita masih rendah, Bapak Ibu. Ya, angka partisipasi sekolah kita anak yang umur 5 sampai 6 tahun masih rendah capaian Kabupaten Bintan. Artinya masih banyak anak-anak kita yang belum terdaftar dengan akurat di tempat-tempat kita, sehingga lau alam ya, kalau memang ini data ini akurat, kita kerjasama dengan Bapak Kepala Desa, Lurah, anak-anak kita yang umur 5 sampai 6 tahun ini yang belum sekolah, mungkin bisa kita rekrut untuk bisa masuk di tahun yang akan datang gitu ya, sehingga nanti angka APS kita meningkat gitu. Anak yang umur 5 sampai ini masih kategorinya rendah, merah, warna merah. Sedangkan anak 16 sampai 18 sudah kategori sedang gitu kan. Tapi masih warna kuning. Kemudian ya, nah kita lihat nanti apa yang menyebabkan rendah ini. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu kita lihat sini jenjang TK ya. Kita lihat jenjang TK PAUD ya. Yang ada PAUD sini. Nah, kita lihat PAUD. Nah, ternyata kita lihat PAUD ya. Kita lihat PAUD. Nah, PAUD. Nah, jumlah PAUD SD, PAUD negeri dan swasta. Inilah capaiannya masih rendah gitu kan. Dilihat dari profesi guru ya, profesi guru kita kualifikasinya masih jauh dari harapan gitu kan, masih warnanya kuning sedang gitu kan. Kemudian membangun ya, jadi di sini proses belajar yang sesuai dengan anak usia dini. Nah, ini masih belum tersedia nih instrumennya. Yang sudah tersedia itu pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi juga ya. Datanya tidak ada data ke sekolah kita.
di Kabupaten Bintan. Ya, capaian tidak tersedia. Ya, mungkin data kita belum lengkap mungkin kan. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan, ya kan? Iklim satuan keamanan pendidikan juga belum tersedia untuk TK PAUD ya. Iklim inklusivitas kebinekaan, kemitraan orang tua. Nah, nanti kita cek satu-satu nanti. Capaiannya tadi ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, ya ini saya sekilas saja tentang ini. Nanti kita berbagi, teman-teman nanti bisa mempraktekkan satu sekolah nanti atau yang belum buka, kita cobakan share screen untuk melihat. Nah, di sini ada menunya 3-4 Bapak Ibu. Nah, ringkasan, ada unduh, ada glosarium, ada pusat bantuan. Jadi semuanya bisa kita lihat. Nah, glosarium itu apa? Ada kata-kata kunci di sini ya. Nah, kata kunci, ya istilah-istilah. APK itu apa? Nah, tahu Ibu paham APK itu apa? Angka partisipasi kasar. Nanti bisa kita lihat di sini melalui glosarium. Kemudian banyak di bawahnya. Bisa kita lihat kata-kata yang kita tak paham. Semua sampai ke bawah semuanya ada. Ya. Kemudian pusat bantuan. Nah, sini banyak kita bisa banyak belajar di situ ya, Bapak Ibu. Pusat bantuan. Nah, di sini ada kumpulan materi. Ya, ini kumpulan materi layanan pendidikan. Kemudian rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data, satuan pendidikan. Kemudian juga untuk pemerintah daerah. Nah, jadi kita sekarang saya lagi buka rapor pendidikan daerah. Bagaimana nanti daerah bisa membuat perencanaan berbasis data, tentu seputar tentang pendidikan jenjang dari PAUD, SD, SMP, bahkan juga sampai SMA, SMK gitu kan, kabupaten kita. Nah, ini informasi-informasi Bapak Ibu. Kemudian, nah ini Bapak Ibu bisa klik-klik nanti. Ya, rapor pendidikan perencanaan berbasis data ini seperti apa. Kemudian rapor pendidikan pemerintah daerah seperti apa. Ini tidak bisa Ibu tengok, ini jelas paling tidak kan, yang satuan pendidikan kita. Kemudian di bawahnya lagi ya banyak, bahkan ada video-video juga yang bisa kita tonton gitu kan. Nah, ini di sini ada video. Di sini ada video referensi mulai bagaimana melihat rapor pendidikan ya. Ini tutorial kondisi satuan pendidikan versi 2.0. Ramakan versi 1.0. Nah, ada video-video singkat. Nah, 4 video ini yang bisa Bapak Ibu jadikan referensi untuk membuat perencanaan berbasis data. Ya, sebelumnya mungkin kita sudah buat perencanaan, sudah buat RKT, sudah buat ARKAS, tetapi mungkin belum sesuai dengan rapor pendidikan kita yang kita rencanakan. Nah, dengan adanya rapor pendidikan sekarang, jenjang TK PAUD, maka kita mulai merefleksi, mulai membenahi, mulai mengidentifikasi apa masalah dan akar masalahnya. Kemudian baru kita buat program benahannya seperti apa. Bahkan juga di dalam platform ini sudah ada semua rekomendasinya kemana, inspirasi apa yang harus kita benahi gitu kan. Nah, dan itu bisa Bapak Ibu. Nah, tentunya ending dari pertemuan kita hari ini bagaimana nanti Bapak Ibu pertama lakukan melihat platform rapor pendidikan. Di platform ini semua kita di satuan pendidikan kita TK bersama teman-teman guru, kepala sekolah dan operator. Kemudian sudah kita lihat satu persatu dimensinya, apa capaian saya, dilihat secara detail semuanya. Kemudian terakhirnya baru kita download gitu ya, baru kita download. Nah, setelah di download itu sudah ada juga prioritas sudah diberikan oleh pemerintah, prioritas mana yang akan kita benahi. Bahkan juga linknya dari berikan linknya. Nah, tentunya bagaimana
bagaimana kita bisa membenahi itu dengan bergerak bersama melalui komunitas tentunya ya. Kalau sekolah kita punya komunitas kombel satuan pendidikan, kombel antar satuan pendidikan, gitu kan, atau kombel melalui daring. Ya. Ada 3 macam kombel. Setidaknya kombel satuan pendidikan bisa bersama-sama membenahi rapor kita dengan dituangkan melalui rencana kegiatan tahunan yang mungkin memerlukan anggaran, kita tuangkan di dalam RKAS. Nah, ini sekelumit tentang yang ada di pusat bantuan tadi ya, di pusat bantuan tadi, bantuan. Ya. Nah, Bapak Ibu, tentu kita coba ya, kita lihat sama-sama. Kalau SD sini, kalau SD saya contohkan SD dulu ya. SD. Kalau SD kita lihat Bapak Ibu. Nah, SD kita sudah bisa lihat nih angka-angkanya sudah ada. Kalau TK belum lengkap gitu kan, belum lengkap. Tapi walaupun belum lengkap, terus kita berproses terus ya. Ini contoh ya. Kita lihat yang akar masalah, walaupun memang SD sudah warnanya hijau, akan tetapi masih banyak sekolah yang masih rendah nilainya. Nah, apa yang mempengaruhi literasinya sekolah jenjang SD ini? Dipengaruhi oleh data kebutuhan PTK-nya yang belum lengkap nih, gitu kan, belum lengkap. Kemudian kecukupan formasi guru ASN, gitu kan, SD. Kemudian kualitas pembelajaran masih kategori kuning, gitu kan. Refleksi, ini belum ada, karena teman-teman guru mungkin di SD belum melakukan ini, sehingga belum nampak datanya secara. Nah, ini harus cari tahu nanti kan. Nah, Dinas Pendidikan harus cari tahu. Nah, kita mulailah dari jenjang TK PAUD untuk bisa membenahi rapor pendidikan kita. Oke, ini mungkin Bapak Ibu sedikit berkenan dengan ini, karena saya tak bisa masuk ke rapor pendidikan Bapak Ibu semua, maka kita coba mungkin satu orang yang bisa berbagi untuk bisa buka rapor pendidikan, untuk sama-sama kita, saya ingin lihat, kalau bisa semuanya kita 12, berapa Putri? 12 ya, sekolah binaan saya ya, yang TK ya. Kita pastikan semua sudah bisa masuk ke platform rapor pendidikan. Ya. Nah, jadi ada bedanya kita dengan sekolah-sekolah lain. Kalau Bapak Ibu sudah bisa semuanya, kita ini TK PAUD ini bergabung masuk di platform, maka kita bisa berbagi perhatian baik buat sekolah-sekolah lain. Pertama, langkah kita bagaimana kita masuk di platform rapor pendidikan, kemudian bagaimana kita bisa mendownloadnya, kemudian baru kita musyawarahkan di kombel kita, di tataran sekolah kita, yang mana yang rendah, yang mana yang akar masalah, mana yang masalah, bagaimana membenahinya. Nah, itu nanti kita Bapak Ibu buat dulu, nanti kita duduk bersama, kalau bisa waktunya yang terbatas mungkin ya. Kita pusatkan nanti satu tempat gitu kan, apakah di Bintan Utara secara luring langsung gitu kan, supaya saya lebih suka sedikit dulu gitu kan, tapi nampak ada praktik baik, progres dari hasil pembinaan, pendampingan dari pengawas, sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat perencanaan berbasis data berdasarkan rapor pendidikan yang sudah keluar ya, tentunya yang sudah diterbitkan oleh Dinas Kementerian. Maka dari itu, siapa yang mau berbagi, mencoba share screen untuk kita lihat sama-sama, sehingga nanti saya ingin teman-teman bisa setelah di-download rapornya dikirim ke saya gitu, untuk saya juga petakan. Saya
petakan semua yang mana yang skala prioritas yang harus kita benahi bersama-sama. Boleh siapa yang mau berbagi, Ibu Tri, Ibu Puji, atau Ibu Yuni, silakan. Kita coba kita lihat bersama-sama. Karena saya tidak bisa masuk ke rapat pendidikan Bapak Ibu, gitu ya. Ya Pak. Siapa yang mau berbagi? Ya Ibu, siapa yang mau berbagi? Saya dulu untuk rapat pendidikannya, mohon izin saya masih lagi ada telepon, mungkin setelah itu saya boleh. Ayo siapa dulu mungkin yang mau share screen, kami persilakan. Pak izin, saya tidak bisa menggunakan ini Pak ya, laptop lagi dipakai dapotiknya. Yeah. Tapi saya sudah print Pak, yang Bapak Puji sudah print, ya. Sudah didownload. Ya Ibu Puji sudah print, bahkan juga sudah kirim ke saya filenya, sudah berhasil. Atau mungkin bisa, ya. Terima kasih Ibu Puji sudah. Nanti tinggal Ibu membuat program benahi seperti apa RKT-nya, arkasnya seperti apa. Nah, itu nanti bagaimana, yang itu nanti akan dibersamai oleh pengawas pembinanya nanti. Walaupun tidak maksimal kita nanti, yang jelas tentu teman-teman sudah membuat program apa 1 tahun ke depan yang mau dibenahi, sehingga nanti dampaknya tentu pembenahan tadi berdampaknya kepada murid dan murid. Ya, oke Bu Puji, nggak apa-apa. Kalau mana Ibu Yuni bisa? Siapa yang punya laptop? Ibu Yuni, Astari mungkin bisa berbagi layar. Kita lihat sama-sama. Silakan Bu Yuni. Saya mau kirim Pak. Nggak apa-apa ya. Kita buka dulu sama-sama. Nanti. Karena yang terpenting adalah kita mengeksplornya melalui platform pendidikan. Jangan setelah kita masuk ke platform pendidikan langsung saja kita download. Nah, maka nanti kita tidak terbaca bahwa kita sudah melakukan eksplorasi. Kementerian akan membaca sekolah kita, teman-teman yang punya akun belajar ready, ketika memang kita masuk semuanya. Nah, hari ini Bapak Ibu teman-teman kepala sekolah yang hadir, nanti di sekolah mungkin bisa pertemuan dengan teman-teman guru, sama-sama masuk semuanya. Gitu. Berapa orang guru kita bisa bergabung masuk ke platform pendidikan. Ya Pak. Ya, silakan Ibu Yuni. Ini maksudnya saya masuk ke platform pendidikan saya dulu ya Pak? Ya, berbagi layar dulu, biar nampak dari sini. Apa Pak? Belum. Masih di Google search. Lagi mutar. Ya. Iya, sudah masuk. Udah lama soalnya nggak pakai Gmail Mbak. Oke. Pak. Nah, baik. Nah, sudah nampak ya. Ini rapor pendidikan TK ya KPP ya. Di situ nampak enggak itu Ibu Yuni? Akreditasinya nampak? Akreditasi ada tak? Enggak muncul ya? Enggak ada Pak. Oh, enggak. Ya, ini sedikit perbedaan dengan SD. Kalau SD langsung muncul akreditasinya gitu ya. Berarti TK kita belum muncul ya. Karena memang permasalahan kita, akreditasi kita masih banyak yang di bawah, belum B ke atas gitu kan. Pengennya pemerintah kan B ke atas. Nah, ini kita lihat ya. Bagaimana situasi yang dihadapi oleh PAUD saya saat ini ya. Nah, ada 3 dimensi ya. Pertama, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Kemudian pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi sudah bagus. Sekolah Ibu TK ya KPP Bu Yuni ya. Kemitraan dengan orang tua masih warna kuning gitu ya. Di bawahnya masih ada.
3 saja ya, 3 indikator ya. Kalau SD ada 6 indikator, 6 dimensi dia. Nah, jadi teman-teman semuanya ini dibuka semua nanti setiap apa arti capaian saya. Kemudian untuk proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini itu kita lihat sedang itu apa mana capaian saya itu. Coba Ibu Yuni klik dulu apa artinya capaian saya. Yang ini ya Pak? Di atas lagi. Tuh ya. Ya benar. Nah, arti capaian proses belajar ya yang sesuai bagi anak usia dini. Nah, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini adalah upaya untuk mengelola suasana belajar yang nyaman, memberikan dukungan afektif ya perasaan ya melalui pemberian motivasi atau usaha yang dihasilkan anak serta penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini. Nah, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nah, ukurannya adalah nilai rata terkait pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini. Nah, sedang artinya apa? Nah, capaian sekolah Bu Yuni ini kan sedang gitu ya. Proses pembelajaran sudah mulai dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan secara spesifik anak usia dini. Kompetensi pendidik dalam menjaga suasana belajar yang nyaman, menerapkan pembelajaran yang mampu, memberikan pengalaman yang menyenangkan, bermakna, serta efektif dalam membangun kemampuan fondasi. Kemampuan fondasi itu apa saja? Ada beberapa kalau tersalah ya Bu Yuni ya. Yang diperlukan pada jenjang pendidikan selanjutnya masih perlu ditingkatkan. Jadi perlu kita tingkatkan lagi. Karena warna kuning itu nanti menjadi prioritas untuk program benahinya gitu ya. Nah, jadi supaya terbaca kita sudah mengeksplorasi, itu diklik apa capaian saya itu. Nah, kalau memang teman-teman yang lain belum gitu kan, maka kita lakukan. Oh, saya sudah sebagai kepala sekolah gitu kan. Tetapi teman-teman guru belum. Teman-teman guru yang memiliki akun belajar ini ya juga kita giring bersama-sama membenahinya. Jadi guru kita juga harus tahu apa capaian apa pendidikan. Ya, bahkan juga kita sosialisasikan ke orang tua gitu kan. Nah, oke Bu Yeni, scroll lagi ke atas, kita tutup satu itu ya. Ya, tutup ya. Artinya kita masih capaiannya nanti kita akan lihat nanti pelajari akan masalahnya seperti apa. Kemudian berarti kita buka. Pak, ingin Pak tanya dulu. Berarti nanti saya di lembaga saya klik yang ini juga gitu ya Pak ya? Iya, nanti, akan masalahnya. Iya, sama guru-guru. Iya benar. Semuanya teman-teman guru diikuti semua tuh, semua yang diklik semuanya sampai kita membaca supaya nanti kita kan belum tahu nih progresnya, belum keluar dari BPMP. Ketika dikeluarkan oleh BPMP untuk TK PAUD, TK YKPP sudah login platform pendidikan, tapi baru 2 orang guru umpamanya. Nah, guru kita ada 10 umpamanya kan, baru 2 orang, baru guru yang login baru sekian persen gitu kan. Kalau sekiranya ada, kita kan belum tahu. Karena kementerian akan membaca nanti kita sekolah kita sudah mengeksplor atau tidaknya akan terekam nanti semuanya, gitu kan, akan terekam. Oke, kita buka yang nomor 2 Bu, dimensi kedua. Iya Pak? Iya. Nah, sudah baik gitu kan, sudah hijau warnanya. Tentang membangun kemampuan fondasi. Membangun kemampuan fondasi murid-murid kita di TK PAUD gitu kan. Nah, itu sudah bagus. Nah, membangun fondasinya sudah bagus gitu kan. Nah, membangun nilai-nilai maksudnya. Pengetahuan, keterampilan dasar yang diperlukan oleh anak usia dini, nilai-nilai pengetahuan, keterampilan yang dibangun untuk merujuk kebijakan mengenai kompetensi yang perlu dibangun melalui pendidikan anak usia dini. Nah, nilai-nilai seperti apa aja fondasi-fondasi itu yang kita cari nanti, cari tahu. Sehingga kita ketika ilmunya sudah dapat, kita terapkan di sama anak didik kita, tentu akan berdampak kepada murid-murid kita tentunya. Kemudian bagaimana cara mengukur indikator ini, fondasi ini? Tentu membangun pembelajaran yang membangun fondasi, kemampuan fondasi tadi. Nanti kita lihat nanti pembahasannya seperti apa. Nah,
Pembangunan organisasi dilakukan tidak hanya melalui pembelajaran tetapi juga melalui iklim lingkungan belajar. Kompetensi pendidik dalam membangun kemampuan fondasi secara efektif sudah cukup baik. Sudah bagus. Nah, di mana capaiannya sudah nampak sini. Dari mana sumber data ini? Sumber data ini melalui ya mungkin Sulinjar kita kemarin mungkin ya. Tapi di sini bahasanya asesmen nasional. Asesmen karena kita TK kan belum melakukan ANDK gitu ya, ANDK. Yang ada adalah dari jenjang SD ke atas. Kalau kita SD baru, kalau TK baru melalui Sulinjar ya, Bu Yuni ya, survei lingkungan belajar gitu ya. Nah, ya itu datanya melalui mengikuti Sulinjar, survei lingkungan belajar tahun 2023. Nah, oke Bu Yuni, tutup lagi, kita lanjut yang nomor 3. Yang ketiga, ini capaian sekolah kita bagaimana bermitra dengan orang tua murid, bagaimana bekerjasama dengan orang tua murid. Karena 3 komponen ini yang akan mempengaruhi ya, terhadap kualitas pembelajaran di sekolah satuan pendidikan TK PAUD tentunya. Nah, kemitraan dengan orang tua apa maksudnya? Terbentuknya berkesinambungan ya. Kalau TK KPP sering undang orang tua, sering kerjasama. Kemarin kegiatan apa kemarin saya tidak ikut ya. Nah, makanya itu sudah bagus nilainya. Padahal perasaan Pak mau udah kemitraannya menurut saya udah oke lah dengan ini. Kok masih ya Pak ya? Nggak tahu salahnya di mana. Nggak apa-apa, nanti kita cari tahu lagi, kita survei lagi kalau perlu instrumen pendukung nanti di mananya lemahnya apa kemitraan kita dengan orang tua gitu kan. Nah, nanti kita cari instrumen-instrumennya yang berkenaan dengan itu nanti. Nah, nanti kita lihat akar masalahnya. Oke, silakan tutup Bu Yuni. Ya. Nah, kita cek satu persatu, kita mulai dari awal yang tadi. Yang pertama tadi Bu, ya. Kita pelajari akar masalahnya. Apa akar masalahnya? Di bawah lagi, bawah. Ah, ya. Oke. Nah, proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Kita lihat bahwa capaian kita masih rendah, masih warna kuning. Ya. Nah, kita lihat. Jadi ada 4 subindikator ya. Nah, baru saya tahu Ibu Yuni. Nah, dengan belajar bersama ini saya juga ikut belajar. Maka coba klik selanjutnya. Klik aja selanjutnya tuh. Ya. Nah, kan ada 4 subindikator ya. Nah, ini harus kita lihat satu persatu. Yang perlu dibenahi sekali adalah penerapan disiplin positif. Nanti kita cek secara detail. Capaian kita masih 48,97 gitu kan. Nah, coba klik detail itu Bu Yuni. Ya. Ya, ini Pak. Ya, benar. Klik. Bisa Pak. Bisa. Dari sini bisa. Masih ada satu lagi di bawah itu Bu. Atau klik dulu yang di bawah. Klik yang di bawah ya, ada dia satu subindikator lainnya. Di bawahnya lagi yang tersembunyi itu coba. Oh, ini. Nah, biar nampak semua dulu. Bisa. Bisa diklik ya Pak? Berapa lagi logiknya? Lagi sinyal mungkin, sinyal. Nggak apa-apa. Ya, artinya disiplin positif kita masih lemah. Kemudian ekspektasi pendidik ya. Kategorinya sudah agak bagus, panduan pendidik sudah bagus ya. Berpikir aktif. Nah, jadi yang prioritas di atas itu adalah bagaimana menerapkan disiplin positif. Gimana capaiannya terendah itu ya. Dari yang 5 sebenarnya, 1 masih tersembunyi di bawah 1. Nah, caranya itu bisa diklik gitu Ibu Yuni, satu persatu kita lihat bisa. Pak, apa ya Pak? Sinyal kali ya? Sinyal kayak sinyal. Atau refresh dulu. Sama dia. Atau
Oke. Nah, ya. Klik selanjutnya ya. Nah, klik bawah lagi. Ya. Bisa ya? Seyogianya bisa Ibu Yuni ya. 5 itu Iya, bisa. Pak. Setiap kita akan kelihatan akar masalahnya akan kelihatan nanti sana yang kenapa nilai kita tentang disiplin positif rendah gitu ya. Nah, kita lihat. Oke, coba kembali lagi. Kembali dulu, yang bukan yang nomor 2. Ya, Pak. Kembali dulu ya. Oke, kita buka yang nomor 2 coba. Seyogianya bisa mungkin sinyalnya tahu ya. Iya, Pak. Ya. Dari bawah. Nah, coba lihat kemitraan aja, kemitraan orang tua. Kemitraan ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Saya ini susah kalau nggak pakai mouse, Pak. Mouse-nya dibawa anak bujang tuh, aku bawa dia. Pelan. Belajarnya Coba pelan-pelan. Ya. Iya. Oke. Nah, oke. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi kemitraan orang tua? Pertama, perencanaan untuk proses. Gitu ya. Oke. Apa saja faktor yang mempengaruhi kemitraan dengan orang tua atau wali murid gitu ya. Ada 3 juga. Itu indikatornya perencanaan untuk proses pembelajaran efektif, kepemimpinan itu ya. Nah, kepemimpinan ya. Kemudian asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, jadi setiap capaian-capaian itu, setiap detail-detailnya itu dibuka satu persatu nanti Bu Yuni. Boleh coba lihat. Kita lihat. Yang di sana, Pak. Ya, yang di sebelah kiri dulu. Sebelah kiri. Kualitas tadi ya. Kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran coba. Iya, Pak. Coba ya, usah. Detailnya ya, bisa. Nah, kalau ada tanda tangan bisa ya. Nah, kualitas perencanaan pembelajaran. Nah, di situ sudah ada angka belum? Coba scroll ke atas sedikit. Nah, sudah ada capaian ya, capaian kita sedang gitu kan berdasarkan survei lingkungan belajar kita. Nah, maka di perencanaan ini nanti kualitas perencanaan kita tingkatkan lagi. Bagaimana cara meningkatkannya ke teman-teman guru nanti? Nah, itu kita tuangkan di dalam RKT-nya nanti. Kalau memang harus menggunakan anggaran, nanti kita lihat nanti inspirasinya seperti apa, benahnya seperti apa ya. Nah, ini kita kan baru melihatnya dari kita petakan dulu kan, kita identifikasi, kita merefleksi, kemudian kita lihat program benahnya seperti apa. Nah, itu yang kita susun nanti ke dalam rencana kegiatan tahunan kita RKT. Nah, kalau memang harus menggunakan anggaran, kalau kita mampu, ya kita benahi dengan menggunakan anggaran yang sesuai yang sesuai dengan kemampuan sekolah kita tentunya. Ya. Oke, boleh ditutup lagi Bu Yuni. Ya, Pak. Ya. Oke, ya, berarti di situ kan ada akar masalah ya, ada 3 ya akar masalahnya ya. Berarti yang kuning itulah yang kita prioritaskan nanti. Nah, dibuka satu persatu. Ya. Kemudian ya, bagaimana kita melihat tadi baru yang pertama ya. Pertama udah lihat ya. Coba klik lagi Bu. Ya, coba klik lagi ya. Kita lihat satu-satu dulu ke bawah ya. Klik lagi. Kita lihat terus.
Nah, kita buka itu Bu. Kita buka inspirasi benahnya lagi. Bagaimana kita cara membenahinya gitu kan. Nah, klik di samping akar masalah itu. Udah bisa buka belum yang detail-detail tuh? Yang tadi Bu, bisa belum? Nah, kayaknya sudah bisa ya. Nah, tadi sinya kayaknya tuh. Ya, sudah bisa. Nanti coba yang di atas tuh. Nah, bagaimana cara mengukur indikator tentang disiplin positif. Nah, itu capaian Ibu ya, capaian sekolah Ibu ya. Nah, baru mulai mengikuti pemahamannya terkait dengan disiplin positif. Nah, nanti bagaimana mengukurnya, jadi bagaimana menerapkan disiplin positif buat anak kita. Artinya sudah anak-anak apa lagi disuruh-suruh gitu kan, muncul kesadaran sendiri, ya, kesepakatan kelas gitu kan, dari buat di kelas masing-masing gitu kan. Nah, sehingga nanti anak-anak kita sudah terbiasa dengan disiplin positif, disiplin buang sampah, disiplin buang air kecil dan segala macamnya gitu kan, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, itu akan mengembangkan, maka nanti benah itu akan berdampaknya kepada murid kita. Nah, ketika teman-teman guru sudah dilatih, apakah melalui ada diundang narasumber dari luar atau dari mana, sehingga nanti peran pengawas nanti mendampingi kegiatan itu. Kami sudah buat program nih, kata Bu Yuni sama Bu Puji kan. Oke, berapa buah kegiatan Ibu 1 tahun nih? Ada 5 kegiatan Pak. Bulan Mei nanti ini kegiatan kami. Bulan Juni nanti ini. Bulan 8, bulan Agustus. Nah, sehingga nanti sejauh mana nanti keterlaksanaan program yang sudah dibuat bersama-sama dengan teman-teman guru dilaksanakan. Kemudian kita evaluasi pelaksanaannya. Apakah tingkat keberhasilannya gimana? Terkait dengan perencanaan tadi ya, perencanaan pembelajaran tadi yang berkualitas. Oke Bu Yuni, kita lihat ya, Nah, jadi nanti teman-teman semuanya, walaupun sekolah Ibu Yuni yang menampilkan, saya berharap nanti teman-teman semuanya membukanya secara detail satu-satu. Seluruh dimensi itu dibuka, detail-detailnya dibuka satu-satu. Itu kan tadi satu ya semuanya. Nah, sekarang kita lihat ternyata akar masalahnya dari yang di atas tadi. Dari yang di atas tadi, refleksi dan perbaikan ya. Tadi tentang apa Bu? Tentang capaian proses pembelajaran ya. Capaian proses pembelajaran ini dipengaruhi oleh ke bawahnya terus. Ini faktor lain yang pengaruhnya. Refleksi. Guru sudah melakukan refleksi atau belum perbaikan pembelajaran. Saya sudah menggunakan media ini, saya menggunakan strategi ini, metode ini, anak saya masih belum disiplin positifnya kalau belum berkembang ya gitu kan. Nah, jadi kita melakukan refleksi namanya. Tapi alhamdulillah teman-teman di TK PAUD sudah refleksi itu sudah dilakukan. Apa yang sudah belajar hari ini? Nah, anak-anak bisa jawab kan. Anak-anak bisa jawab. Dan itu dibuatkan nanti ya video-video pembelajaran kita di Facebook dan di Google Drive atau di YouTube, sehingga nanti akan asinkron nanti atau dibuat di buti karya, sehingga nanti program benar apa pendidikan kita akan terbaiki gitu ya. Nah, jadi dipengaruhi oleh refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kemudian asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran gitu kan. Coba scroll ke bawah lagi Bu. Masih ada yang pengaruhi dengan proses pembelajaran. Scroll ke bawah lagi. Jadi semua yang ada detail-detail itu, nanti itu harus diklik satu-satu nanti Bu ya. Karena waktu kita terbatas, kalau klik semuanya nanti nggak terkejar waktu kita ya. Nah, kita turun ke bawah. Mari berhenti dan berpikir sejenak. Nah, apakah satuan pendidikan Anda sudah memahami cara merancang pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, usia TK gitu ya? Apakah evaluasi kinerja dalam rangka perbaikan pembelajaran sudah menjadi budaya? Nah, jadi kita senantiasa memperbaiki kinerja. Kalau Bu Puji, saya masuk di PMM Pak, kata dia, untuk memperbaiki rapor pendidikan. Beliau juga berkomitmen menilai kinerja teman-teman guru melalui platform PMM. Itu luar biasa.
Karena memang tidak ada kewajiban untuk eh, TK TK PAUD swasta gitu kan untuk melakukan penilaian kinerja melalui platform PMM. Akan tetapi kita ambil itu untuk memperbaiki rapor pendidikan, ya boleh-boleh saja, tapi tidak ada kewajiban ya. Nah, sudah bagus, nanti akan ketika sudah didampingi, sudah diobservasi pembelajarannya teman-teman guru oleh Bu Puji sama Bu Yuni gitu kan. Nah, akan terlihat nanti kinerja teman-teman guru kita nanti akan berdampak kepada rapor pendidikan kita semakin bagus gitu ya. Nah, apakah evaluasi kinerja? Evaluasi kinerjanya. Oh, ternyata kinerja guru saya sudah bagus. Dengan EPP yang dibuatnya, dinilai kinerjanya, dilakukan observasi. Nah, di bulan ini kan sudah melakukan observasi gitu ya. Untuk TK mungkin agak lambat sedikit. Kalau SD sudah mulai melakukan observasi proses pembelajaran melalui platform PMM tentunya ya. Oke. Nah, sekarang kita klik inspirasi benahnya seperti apa gitu kan. Coba inspirasi benahnya. Kan ada dari dua, nah ya, mulai refleksikan pertanyaan. Klik aja tuh Bu, klik aja. Mulai, ada klik aja. Oke, nah ini inspirasinya. Inspirasi benahnya di bawah, inspirasi cara memperbaikinya rapor pendidikan kita ini. Ya, ada 3 inspirasi. Ya, berkenaan dengan proses pembelajaran tadi ya. Kan ada 3 kan, proses pembelajaran. Tadi ke kemitraan orang tua murid, kemudian fondasi tadi ya. Sekarang tentang proses pembelajaran. Nah, yang pertama, bagaimana teman-teman kepala sekolah atau pendidikan belajar bersama agar dapat menerapkan disiplin positif pada anak-anak kita gitu ya. Nah, ini akan bisa kita lihat materi Merdeka Mengajar. Coba klik itu Bu. Nah, nanti akan kita lihat kalau kita belajar secara mandiri nanti kliknya ya nih. Kliknya yang warna hitam nih Bu, lihat materi. Ya. Lihat materi ya. Nah, jadi ada di situ video-video singkat yang sudah dikemas oleh kementerian untuk kita bisa belajar secara mandiri sebagai kelompok di satuan pendidikan kita. Belum tampil Bu ya? Belum ya? Belum Pak. Coba. Nah, suasana belajar dengan tetap menghargai hak anak gitu ya. Nah, tadi ada 3 inspirasi nih. Ya. Pertama, kepala satuan pendidikan dan pendidik belajar bersama. Ya Pak. Bagaimana menerapkan disiplin positif ya. Belum muncul ya? Ya Pak, udah. Udah. Saya kalau belum. Saya belum muncul ya. Ibu udah nampak inspirasi benahi dari sama saya belum nampak Bu. nampak Bu ada. Iya. Coba yang klik yang warna yang hitam tuh tadi klik tadi Bu Yuni. Udah Pak, ini udah keluar Pak. Ibu udah terbaca inspirasi benahi 1, 2, 3 dari Ibu Merdeka kan Pak? Sudah. Sama saya belum muncul. Di bawah belum muncul ya? Sinyal saya mungkin lambat. Nah, coba Ibu baca, Ibu Yuni baca apa yang ada dilihat materi tadi. Ini penguatan kemampuan pendidik di PAUD dalam mengelola suasana belajar dengan tetap menghargai hak anak. Tentunya disiplin positif untuk diterapkan di satuan PAUD tidak terlepas dari kemampuan pendidik untuk tetap dapat menghargai hak anak dalam pembelajaran. Di sini Ibu Bapak dapat menemukan cara-cara penguatan kemampuan satuan PAUD
Bapaknya terpental nih. Aku pikir kok senyap, bapakku yang terpental. Iya, bapaknya. Soalnya kan kalau Jimat ini nggak bisa lihat kalau kita lagi secara film kan nggak bisa lihat audiens. Saya sudah masuk lagi, ya. Oke. Sudah tergabung lagi Bapak. Halo Bapak. Baik, maaf saya terpental. Jaringan ya Pak ya? Jaringan Makanya saya mau share takutnya di Pinang juga. hujan. Begitu secara sering hilang dia besar. Hujan nih, lebat. Masa udah selesai baca Bapak tadi? Iya. Oke. Baik. Coba belum muncul ya. Nah, oke Bu Yuni, coba. Iya Pak. Itu sudah coba dilihat materi tadi. Lihat materi dan Merdeka Mengajar masih terbaca sama saya sini. Oh, ini Pak materinya. Atau Bu Yuni undur lagi. Undur lagi ya. Oh Pak. Belum nampak sama saya. Atau Oh. saya tutup video dulu lah. Oke. Ibu udah nampak Pak? Nampak ya. Nah di situ lihat materi Merdeka Mengajar tadi kan berarti kan ada pelatihan secara mandiri ya dilakukan. Itu ada beberapa modul ya, tentu ada nanti ada SD di situ. Pak, saya screenshot aja, saya taruh di grup ya Pak. boleh. Oke. Ya sama Ibu Yuni. Yang di screenshotnya Ibu Tri sama dengan yang di layar Bapak. Penerapan disiplin positif. Nah, kalau sudah memang dari diklik lihat materi di Merdeka Mengajar, harusnya akan muncul nanti beberapa modul gitu kan, beberapa. Iya ini Pak, di tempat saya udah sih, tempat ibu belum ya? Ibu Tri yang screenshotnya, yang itu yang muncul masih. Apanya Bu? Yang ini loh Putri, yang Bu Tri share ini ada sama saya, yang sudah diklik sama Bu Yuni itu. Yang ada di layar itu yang ada di dalam grup WA itu Bu, itulah yang ada. Berarti sama Ibu Yun, belum muncul. Coba kembali dulu Bu Yun. Kembali dulu, jadi proses lagi ya. Ketika Ibu Yun klik itu nampak dari tangannya, kursornya, tapi belum merubah. Atau coba Ibu Yun screenshotkan ketika munculnya yang lain tadi, dikirim di grup biar saya lihat. Udah Pak, saya kirim. Iya. Nah, di sini kan banyak itu kan. Satu inspirasi satu benahi satuan PAUD memfasilitasi proses belajar bersama tentang cara menerapkan, gitu kan? Nah, coba klik yang nomor 1 itu Bu, inspirasi 1 itu Bu. Klik nanti coba screenshot lagi. Di sini tak muncul, tak nampak dia yang Ibu. Berapa modul yang benahi 1 itu? Itu baru muncul. Lambat Bu, ini baru muncul sekarang. Nah, ini baru muncul ya. Nah, di sini munculnya panduan inspirasi benahi Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik belajar bersama agar dapat menerapkan disiplin positif. Nah, di situ kan sumber belajarnya kan ada ini belum muncul ya. Nah, ini baru nampak nih Bu Yuni, baru nampak. Kan ada di situ video ya, sumber belajarnya.
biasanya ketika kita buka itu nanti akan tercentrang warna hijau gitu kan, kalau di SD seperti itu gitu kan. Nah, jadi panduan inspirasi pena itu kepala satuan tadi kan ada beberapa sumber belajar di bawahnya. Di bawahnya ada lagi, ya baru nampak nih Bu, ya ada bagus nih. Coba Ibu klik videonya satu, pengelolaan kelas itu ya. Ini resiko secara online daring. Mengelola kelas tahunnya. Ya Pak. Ya, lagi proses. Bentar. Nah, teman-teman yang lain sudah sampai ke sana belum? Gitu kan? Membukanya sampai ke benahnya tadi. Nah, kalau belum, jadi kita hari ini belajar bersama, saya juga belajar bersama, melihat materi-materi yang ada. Saya pindah iklan pula kan. Tahukah kamu kalau ikatan rambut bisa rusak? Lewati, klik, lewati. Berbagai jutaan ikatan pada rambut. Ciptakan jutaan gaya rambut. Ya, oke. Biasanya langsung. Saya sini Pak. Biasanya tidak ada. Saya pindah tempat Pak. Lobet. Manajemen kelas merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pengajaran pada anak usia dini. Menciptakan lingkungan kelas yang kondusif dapat mendorong anak untuk lebih terlibat dalam pembelajaran, memfasilitasi terjadinya interaksi sosial antar anak, hingga mengurangi kesulitan dalam menghadapi perilaku anak. Namun, manajemen kelas dapat menjadi hal yang sangat menantang bagi guru. Untuk menjawab tantangan dalam menerapkan manajemen kelas, terdapat komponen-komponen penting yang perlu diperhatikan agar pengelolaan kelas PAUD dapat berjalan optimal. 3 komponen pengelolaan kelas yang perlu diperhatikan untuk pembelajaran anak usia dini mencakup lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan penjadwalan atau rutinitas. Oke. Oke Pak, Mari kita bahas satu persatu. Anggap aja selesai. Coba Ibu kembali ke tadi Bu. Memiliki kebutuhan untuk banyak bergerak dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya. Ditutup aja Bu. Boleh izin saya 30 jemput anak dulu sebentar boleh Pak? Komponen lingkungan Boleh. fisik, Tutup dulu Bu, tutup itu dulu. Tutup. dan tata letak ruangan. Ya. Oke, boleh stop screen dulu. Mungkin bisa ganti Ya, Pak. teman yang lain. Tidak apa-apa, Ibu Yun mau coba anak dulu. Kita harapkan teman yang lain. Ya, tadi sudah artinya Ibu Yun sudah melakukan kegiatan itu semua. Itu namanya kita mengeksplorasi ya. Kita mengeksplorasi rapor pendidikan kita sampai dari awal mengidentifikasi tadi, merefleksi sampai program benahnya seperti apa. Dan itu ada pembelajaran secara mandiri, ada yang mungkin kita melakukan melalui komunitas belajar di sekolah kita, atau komunitas antar satuan pendidikan, terserah mana bagusnya. Nah tentunya video-video yang kita buat dalam pelatihan sebagai praktik baik, nanti dikirim di Butikarya, gitu kan, di PMM, Butikarya, supaya nanti secara tidak langsung akan sinkron dia, akan include dia dengan Butikarya yang mungkin kita lakukan di PMM dengan rapor pendidikan kita. Nah, jadi semuanya itu nanti berapa yang Bapak Ibu buat nanti berkenaan dengan RKT dengan ARKASnya. Nah, Kak Bapak, ada nggak yang mau teman-teman kita diskusikan? Nah, bagaimana nanti merumuskan RKT sama ARKASnya? Nah, tentunya nanti saya... Apa cuma saya yang kedengarannya cuma putus-putus ya? Atau ibu-ibu jelas nggak? Jelas Bapak Ibu? Suara saya? Suara Ibu Putri jelas sama saya? Jelas Pak. Jelas. Oh, berarti saya yang kedengaran. Ya, berarti... Terakhir itu nanti penyusunan RKT dan ARKASnya ya Pak? Iya, benar. Jadi kalau bisa teman-teman, ketika rapornya sudah dieksplorasi melalui platform rapor pendidikan tadi, semuanya yang detail-detail tadi kita klik semuanya, seluruhnya gitu kan.
supaya kita terbaca rapor pendidikan kita sudah melakukan eksplorasi. Tentunya tak kalah pentingnya bukan kepala sekolah, sekali lagi saya ingatkan, dengan admin saja, akan tetapi semua guru kita yang memiliki akun Belajar Ready semestinya juga bergabung masuk ke dalam login ke dalam platform rapor pendidikan. Itu pertama. Setelah kita klik-klik, semua teman-teman guru mengklik-kliknya dan kita membaca sejenak gitu kan, sehingga nanti terekam jejak kita ketika kita mengeksplorasinya. Nanti baru terakhir di download. Nah, di download rapor pendidikannya. Nah, di downloadnya itu semuanya sudah ada di situ. Program benahnya seperti apa yang mau kita buat kegiatannya sudah ada di situ. Nah, apakah boleh secara mandiri? Nah, kalau memang kekuatan anggaran kita kuat, ya mungkin kita adakan pelatihan secara luring mungkin gitu kan. Kalau nggak cukup, mungkin bisa menyiapkan internetnya saja di sekolah, biayanya atau konsumsi segala macam itu Bapak Ibu kepala sekolah lah yang bagaimana memanagenya dengan baik. Akan tetapi ya itu tadi, supaya nanti progresnya nampak, efek dari pembinaan kita hari ini, kita bersama hari ini akan tersusunnya Bapak Ibu nanti membuat RKT sama arkasnya, sama memberikan rapor pendidikan yang sudah di-download. Nah, kalau memang ada kendala nanti bisa kita diskusikan melalui grup WA kita, TK sama PAUD ya. Terutama memang kita berharap TK kita ini menjadi pionir ya, terdepan untuk bisa berbagi pada terbaik buat kawan-kawan sekolah lain yang mungkin belum tersentuh ya atau belum paham, kita bisa berbagi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tentunya harapannya pertama, langkah awal teman-teman bisa mengirim semua rapor pendidikan, berarti pertanda teman-teman sudah sukses melakukan eksplorasi melalui platform rapor pendidikan. Nah, karena hari ini kita hadir semuanya, apa kira-kira kendala sehingga Bapak Ibu belum kirim ke saya rapor pendidikannya? Karena nanti akan saya kelompokkan juga untuk sebagai laporan juga kepada Ibu Kabid gitu ya, bahwa sekolah binaan saya sudah mengeksplor semua, sudah mendownload semua rapor pendidikan. Mana buktinya Pak Seriza? Ini sekolah saya ada 11 sekolah binaan saya semuanya sudah kirim rapor pendidikan. Itu satu. Yang kedua, apakah sudah dilakukan perencanaan berbasis data? Oh sudah, teman-teman sekolah saya sudah buat RKT. Rencana kerja tahunnya sudah buat seperti ini dia. Nah, itu kan kita presentasikan juga nanti gitu kan. Nah, kemudian berapa kegiatan yang dilakukan gitu kan. Nah, itulah nanti mungkin kalau memang keterbatasan waktu saya pengen sekali sebenarnya bertemu dengan Bapak Ibu secara luring untuk membersamai, mendampingi ya semua sekolah. Akan tetapi juga SD juga banyak sekolah binaan saya sehingga masih keteteran saya. Makanya salah satu jalan buat saya, kita bisa bertemu dengan melalui virtual ini, melalui daring ini. Nanti kita cari waktu yang pas nanti. Kalau nggak bisa sampai hari Senin sampai hari Jumat, kita kalau memang ada waktu hari Sabtu buat teman-teman TK PAUD, maka kita hari Sabtu kita bertemu secara luring. Karena hari Senin saya standby di kantor, Selasa sampai Jumat di SD, gitu kan, kekunjungan di sekolah. Nah, TK keteteran saya jadinya. Mungkin perlu kita cari waktunya yang bisa bersama-sama. Kami sudah buat Pak Rizal gitu kan, sudah buat RKT. Nanti kita perlu duduk bersama diskusi untuk bagaimana program benahnya yang kita buat gitu. Atau mungkin ada yang mau tampilkan satu lagi yang belum mencoba gitu kan, kita lihat sama-sama. Ibu Puji sudah, Ibu Tri sudah, Bu Yuni sudah. Yang TK mana yang belum, masih ada kendala? Ya, Ibu Nanda ya. Gimana Bu Nanda? Bu Nanda TK mana? TK? Halo Bu Nanda. Halo Bu. Ya, gimana Bu Nanda? Maaf, saya kepental
masuk akun satu lagi, Pak. Oh, 2 akun ya. Iya, ya. Ya, Pak. Ibu Nenda bagaimana? Sudah bisa mengeksplorasi rapor pendidikan melalui platform? Kalau mengeksplor belum, Pak. Tapi sudah kami buka dan sudah terlihat juga hasilnya. Sudah. Memang bakal ada yang harus kami perbaiki, Pak. Iya, iya. Nah, nanti setelah di-download nanti kalau bisa ya dikirim lah ke Japri saya boleh, melalui grup kita juga boleh, nggak masalah. Supaya nanti kita petakan sama-sama. Terima kasih Bu Alia sudah buka ya. Jadi sudah buka rapor pendidikan platform. Kalau bisa teman-teman yang sudah punya akun belajar ID di satuan pendidikannya diarahkan, dikondisikan supaya bisa masuk semuanya melalui akunnya masing-masing gitu ya. Akunnya masing-masing untuk bisa masuk login melalui platform pendidikan. Terima kasih informasinya Bu Alia. Kalau Ibu Vera bagaimana Bu Vera? Halo Bu Vera. Bu Vera TK mana? Dinyalain Bu Vera. Suaranya Bu Vera. Oh. Ya. Itu sudah buka dan baru saya baca belum di ya. Bu Vera udah bisa login ke di platform pendidikan? Ya, Pak. Sudah bisa lihat rapornya yang 3 dimensi tadi ya, 3 tadi ya, tentang proses pembelajaran, kemitraan dengan orang tua, membangun fondasi tadi ya. Nah, nanti terakhirnya nanti ibu download, kemudian kemudian dibuat program benahnya seperti apa. Karena sudah program benahnya sudah ada, kita menyusun RKT aja lagi, RKT sama ARKAS. Sudah ditawarkan oleh kementerian program benah seperti apa, kita mau buat yang mana gitu kan. Maksimal kalau TK kalau SD maksimal itu 10 kegiatan 1 tahun. Nah, kurang dari itu boleh, lebih tak boleh. Maksimal itu 10. Kurang dari itu boleh, mungkin beberapa kegiatannya. Yang kira-kira mungkin kita laksanakan, yang kira-kira nggak usah muluk-muluk lah rencana kegiatannya, yang penting bisa kita laksanakan ya Bu Vera ya. Nanti Bu Vera sudah di-download, nanti dikirim. Untuk sebagai saya tahu bahwa teman-teman sudah berhasil masuk ke platform pendidikan dengan mengirim rapor pendidikannya. Ya Bu Vera ya. Bu Vera TK mana? PAUD mana? TK? Terkunci suara. TK Yuliana. Oh, TK Yuliana ya. TK Yuliana. Baik, terima kasih Bu Vera. Kemudian Ibu Miki Adelina, TK mana? Iya Pak, kami dari TK Franciscus Pak. TK Franciscus ya. Gimana? Ada kendala Bu? Untuk sementara ini nggak ada kendala Pak, karena udah buka bersama juga dengan guru apa yang harus dibenahi. Tadi kan Bu Ayi juga ada presentasi, jadi saya buka oleh untuk caranya buka ini apa, semuanya udah oke kok Pak. Kalau ada apa yang kami nggak tahu, kami boleh nanya Bapak ya. Siap, boleh. Ya makanya endingnya nanti akhirnya ketika teman-teman sudah masuk dikirim rapor pendidikannya. Itu saya rekap juga nanti kan. Rekap nanti dari 3 indikator tadi. Nah, program pendampingnya seperti apa nanti, program benahnya apa yang mau kita buat itu kan. Oke, Pak. Baik, terima kasih Bu Miki, TK Franciscus ya. Baik. TK mana lagi yang belum nih? TK Ibu Murni Anang nih dari mana? TK mana nih? Bu Murni ya. Bu Mur yang TK itu ya, Bintang Buyu ya. Buyu Pak. Oh iya. Gimana Bu Mur ya? Bagaimana teman-teman di TK? Sudah berhasil. Waktu awal Bapak kemarin kita udah buka, tetapi setelah Bapak mengunjungi SD itu kan Bapak sampaikan juga kan. Iya. Kami lihat lagi kembali untuk TK, tapi belum sempat lagi kami lihat lagi, tapi kami sudah tahu apa-apa yang harus kami benahi. Nanti insya Allah akan kami kembali pelajari bersama-sama lagi nanti Pak.
Karena gurunya berapa orang Ibu Mur? 2 ya? Kami gurunya dua. Nah, kalau dapat memang teman-temannya 2 itu juga ikut login di dalam platform rapor pendidikan di jenjang PAUD ya. Karena Ibu merangkap kepala sekolah SD sama PAUD ya. Nah, nanti Iya, juga iya, Pak. dikirim hasil download dari platform rapor pendidikannya setelah diklik satu persatu secara detail tadi yang ditampilkan sama Bu Yuni tadi. Nah, nanti terakhirnya kita download rapornya. Nanti Iya, Pak. programnya seperti Baik, apa? Pak. Nanti dikirim Allah. sebagai Ya, melihat bahwa memang teman-teman sudah bisa buka rapor pendidikannya gitu kan. Baik, terima kasih Bu Mor informasinya. Ya. Ya, kemudian Ibu Ayu dari mana? TK mana? Dari TK Muhammadiyah 2, Pak. Oh, TK Muhammadiyah 2. Kawannya Bu Ya. Tri ya. Gimana? Muhammadiyah 2 lancar. Sudah. Cuman untuk saat ini mencoba yang detail itu, Pak. Atau minimal saya sudah tahu gambarannya tadi penjelasan dari Bapak dan presentasi dari Ibu Yuni. Nanti kami insya Allah mau untuk ke guru-guru juga fokuskan kembali dicek untuk satu persatu. Baik, terima kasih Bu Ayu. Mudah-mudahan ya kita semua bisa hantar ke rapor pendidikan kita, tentunya yang berdampak kepada murid kita ya. Terima kasih Ibu Ayu. TK mana yang tidak hadir hari ini? TK mana? Supaya nanti bisa dikasih tahu. Yang tampilan tadi bisa bergabung, Bu Tri. Tampilan tadi Pak Niki tadi terlempar lagi ya? Ya Pak, suara Bapak tuh saya dengarnya putus-putus, Pak. Putus. Gimana? Ya, Ibu Puji suara saya jelas? Jaringannya kurang bagus, Pak. Ini kurang bagus ya. Oke. Itu Pak dari Arlinda, Pak yang bulan. Boleh coba TK negeri izin, TK negeri nggak ada ya, TK negeri di Utara. TK negeri ya. TK negeri Ibu apa namanya Ibu? Yang Tambelan terlempar Pak, mohon maaf tadi beliau chat saya dari Tambelan terlempar sinyalnya buruk. Organisasinya kurang maksimal ya, nggak apa-apa. TK negeri mana? TK negeri Uban. Ada informasi? Bu Puji, Bu Tri, TK negeri. Ya. Oh itu Pak Ado ya? Ada apa Pak? Bu Ida ada dalam enggak Bu? Ya Bu Ida. Ada kok di grup WA ada, cuma belum nggak masuk. Oh ada. Dari tadi tak bergabung ya? Ya. Nggak kelihatan Pak. Jadi saya kelihatan. Ya. Nah mudah-mudahan teman kita yang belum bisa hadir hari ini ya bisa pengaruh sinyal atau gimana. Nanti kita yang hadir bisa berbagi informasi supaya ketika nanti progres itu keluar dari BGP ataupun dari BPMP dan kita berharap 100% kita sudah mengeksplorasi gitu ya. Kalau memang dimintanya kepala sekolah sama operator saja ya alhamdulillah. Tapi kalau memang bisa diakses semua guru dan kita semua yang ada di satu pendidikan, otomatis memang kita dianjurkan bisa membenahi rapor itu bersama-sama. Jadi semua teman-teman harus masuk. Dan saya sudah kita sampai tadi ke materi tadi. Dan materinya bisa Bapak Ibu klik satu persatu, benahi seperti apa, program apa yang mau kita buat, sehingga nanti di tahun berikutnya tentunya rapor kita sudah data kita lengkap. Tadi rapor pendidikan Kabupaten Sabuka tadi memang kita kualifikasi kita akreditasi kita yang masih minimal B itu belum tercapai gitu kan. Jadi kita memang harus dengan kita senantiasa terus bergerak meningkatkan kualitas pembelajaran kita, tentunya akan berdampak kepada murid kita. Nah, tentunya nanti akreditasi sekolah kita juga akan menjadi bagus tentunya. Tanpa terasa waktu kita sudah 1,5 jam juga ya kita berkumpul bersama-sama. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih nih Bu Tri dan kawan-kawan semuanya yang sudah menghandle kegiatan ini. Saya yang dikasih amanah ya, membersamai TK Bapak Ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya merasa berdosa belum maksimal
mendampingi sekolah Bapak Ibu tentunya ya. Maka ada kerisauan saya. Dengan kerisauan inilah hari ini kita duduk bersama, belajar bersama berkenaan rapor pendidikan. Maka dari itu Bapak Ibu, kita terus bergerak, kita terus tergerak, kita terus antarkan ya, anak didik kita, apalagi dari TK gitu kan. Kalau dari TK sudah dimulai peletak dasar utamanya dari 3 dimensi tadi, insya Allah ke depan ya SD kita ke SD-nya tentu ya akan semakin bagus gitu kan. Karena sudah dari TK sudah dipupuk, di situ ada disiplin positif gitu kan, sehingga dia kepercayaan dirinya tinggi untuk mengurus dirinya sendiri, sudah merdeka dia gitu kan. Nah itu yang kita harapkan. Nah mudah-mudahan dengan lahirnya rapor pendidikan semakin kita merenung, semakin kita merefleksikan apa-apa yang harus kita benahi tentunya ya berkenaan dengan rapor pendidikan. Saya yakin dan percaya karena Bapak Ibu banyak yang muda-muda, energik semua, seolah menguasai IT, dan tentunya ketika ada yang satu melakukan praktik baik, kita senantiasa kita budayakan juga berbagi praktik baik, sehingga kita teman-teman kita tidak ketinggalan informasi gitu kan. Nah ada praktik baik, alhamdulillah ya, dengan kegigihan terutama ya TK Bu Puji yang sudah sampai ke nasional, alhamdulillah ya. Nah kita ingin juga ada TK-TK berikutnya yang di bawah binaan saya tentunya ya, ada terus tiap jenjang untuk mewakili. Maka dari sekarang kita persiapkan, karena tiap tahun mungkin akan terus ya terulang terus gitu kan. Dulu namanya guru prestasi, sekarang namanya PTK inspiratif, mulai dari TK PAUD, kepala sekolahnya, SD-nya, guru SD-nya, kepala sekolah SD-nya sampai ke jenjang SMA SMK-nya. Nah mungkin begitu pula jalurnya sekarang. Maka kita memang harus tergerak Bapak Ibu. Dengan seperti itu akan mengangkat derajat sekolah kita, menambah nilai jual sekolah kita, karena guru-gurunya yang inspiratif semua gitu. Saya kira itu yang dapat hari ini kita berbagi ya Bu Tri ya. Sekali lagi terima kasih, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya merasa belum maksimal membersamai Bapak Ibu di satuan pendidikan TK PAUD tentunya ya. Karena memang pengawas kita memang sangat minim sekali. Ini sebentar lagi mau pensiun lagi, 2 orang lagi ya. Nah, tinggal lagi satu pengawas bisa 30 sekolah gitu kan. Tapi bagaimana kita memanage, kita harus enjoy saja. Saya senang sekali ya. Yang jelas saya bertambah saudara saya, bertambah silaturahim kekeluargaan di antara kita, sehingga kita saling berbagi. Indahnya berbagi, senang saya rasanya. Nah, ada kesenangan kita saling berbagi ilmu, berbagi praktik baik, sehingga semua kita merasakan kenikmatan daripada dampak dari implementasi kurikulum merdeka ini. Saya kira mungkin itu Ibu Tri dan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita mudah-mudahan dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan sehingga kita bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan ini, dan diterima segala amal ibadah kita maksimalkan ibadah kita, sehingga tentunya harapan kita terjadi perubahan yang luar biasa di diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikian saja yang dapat disampaikan bersama Bapak Ibu hari ini. Mudah-mudahan berbagi ilmu tadi, berbagi praktik baik tadi menambah khazanah kita untuk bisa menguatkan pengetahuan ilmu kita untuk antarkan anak didik kita tentunya menjadi anak yang berkualitas dengan proses pembelajaran yang berkualitas. Terima kasih, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Salam sehat semuanya. Ya, foto sama dulu. Foto bersama dulu sebelum lebaran nih. Dibuka kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buka kameranya, dipoto.
foto Ibu Istri nanti dikirim. Udah ditutup kameranya Dikirim di grup ya. ya. Dibuka Iya, kamera. kita foto bersama dulu, foto dulu Ibu, Bapak. Iya. Iya. Salam, 1, salam 2, literasi. 3. Iya, salam literasi. Oke. Iya. Ya, terima kasih Bu Rizal atas pemaparan pendidikan. Mungkin nanti ada pertemuan secara luring ya Pak ya? Boleh, siap. Nanti kita Iya. kondisikan waktunya Setelah mungkin Bapak, insya Allah ya, kalau Pak, ya, memang kita ada waktu agendakan hari gimana Sabtu ya nanti Putri ya. tempatnya gimana kita bahas. Ya mungkin intinya nih sambil masih ada waktu kita saling benahi dulu apa yang sudah ada, menu-menu yang tersedia di dalam rapor pendidikan itu kita pelajari kembali, sehingga mungkin nanti jika ada pertanyaan, ada permasalahan, sama-sama kita cari solusinya pada saat kita pertemuan luring nanti. Mungkin itu aja ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada atau mau disampaikan? Ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu-Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.